Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, mari kita tata niat kita dalam rangka mencari ilmu. Mudah-mudahan Allah senantiasa titipkan ilmu yang manfaat dan barokah kepada kita semuanya. Dan yang kedua, marilah kita bersama-sama membaca sholawat. Mudah-mudahan atas syafaat, atas kasih sayang dan petunjuk dari Rasulullah Muhammad SAW, kita senantiasa mendapatkan bimbingan, mendapatkan petunjuk dan teladan yang terbaik dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maulaya sholli wa sallim iman abada alal habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muqtahimin ya Rabbi bil Mustafa beliau maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'a karamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma baligh wa thiltha ma qarna wa hadiyatan ala sayyidina nur Rasulullah wa sayyidina nur walidullah wa sayyidina nur Muhammad wa sayyidina sifat Muhammad wa ila faridani raidu fi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi syaulilah lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma baligh wa thiltha ma qarna wa hadiyatan ala sayyidina sayyidil anbiya'i wal mursalin wa sayyidina khulafa'ir rasyidin wa tabi'in min al-awliya wa syuhada'i wa sholihin wal mu'minin wa sallallahu qaridani sifat roh Sultan Aulia Syabdul Qadir Jailani. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Khususan thumma jami'ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Assalamu alayka ilaika salam. Bismi wa alayka ilaika salam. Khususan ila akhirin sifadra almarhum Haji Yahya Sulawa. Khususan ila akhirin sifadra almarhum Ahmad Nur Salim. Almarhum sifadra Wahyudi Utama. Almarhum sifadra Ananda Wakil. Almarhum sifadra almarhum
Murwi Yajati almarhum Sifatur almarhum Surya Suwarno almarhum Sifatur Anandayan Rizkillah almarhum Sifatur almarhum Khalil almarhum Sifatur Soekarno almarhum Sifatur Bapak Haji Masum almarhum Sifatur Bapak Hasan Bisri almarhum Sifatur almarhum Bapak Salamat almarhum Sifatur almarhum Ibu Rusmiati almarhum Sifatur Bapak Sukirno almarhum Sifatur Muhammad Kawi almarhum Sifatur Ibu Sumintan almarhum Sifatur Bapak Antoni almarhum Sifatur Bapak Samijan wa farolana ya Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihi wa'afu anhum ya Allah ya Fatah ya Allah ya Jannah ya Allah ya Alim ya Khabir ya Khairun Nasirin birahmatika ya Rahman Rahimin Al-Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin khususan ila qarindani fi seluruh orang-orang yang masih hidup, keluarga kita, orang tua kita, anak keturunan kita, mudah-mudahan diberikan kesehatan, kemuliaan, kesejahteraan, rezeki yang melimpah, ruah barokah, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, keturunan yang saleh dan salihah, anak-anak ilmunya manfaat dan barokah, keluarga senantiasa mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan yang berazam, yang berkeinginan hadir di Mekah dan Baitullah ya Allah, mudah-mudahan Kau izinkan dan pantaskan salat di Masjidil Haram Nabawimu ya Rabb, sujud di Masjidil Haram dan Nabawimu ya Rabb, tawaf di Ka'bahmu ya Allah, lari-lari kecil Safa Marwamu ya Allah. Allahumma yassir lana wa la tu'assir ziyarata Makkah wal Madinah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan ila qarindani raidu fi seluruh keluarga besar sahabat yatim duafa dimanapun berada ya Allah, beserta keluarga dan anak keturunannya ya Allah. Berikut orang-orang yang ditolongnya ya Allah, orang-orang yang dibantunya. Mudah-mudahan bagi yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia kelak menjadi saksi kebaikan atas seluruh relawan sahabat yatim duafa, sehingga menjadi sebab surganya kami semuanya di hadapan-Mu ya Rabb. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan ila qarinani sifat roh seluruh para penulis kitab Tauhid wabil khusus Ibnu Athaillah As-Sakandari ya Allah, penyusun kitab Al-Hikam beserta keluarganya, mudah-mudahan semua yang ada di tempat ini diberikan kefahaman, diberikan kemudahan, diberikan keringanan dalam mengamalkan setiap ilmu yang didapatkan. Allahumma aftah alayya futuhal arifin bihikmatika alayya wansur alayya birahmatika wansurni ya dzal jalali wal ikram. Seluruh yang ada di tempat ini Engkau catat menjadi hamba-Hambamu yang Kau cintai, yang Kau jaga, yang Kau lindungi, yang Kau ridhai, dan semoga atas hadirnya kami di tempat ini menjadi sebab terkabulnya hajat-hajat kami semuanya, hajat anak keturunan kami semuanya, fid dunya wa dunya wa dzal akhirah. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang kedua ini ngaji Al-Hikamnya. Ada pertanyaan yang sederhana, kenapa kita harus ngaji Al-Hikam? Kenapa kita harus mempelajari isi dari Al-Hikam sekaligus mengamalkan? Syekh Nawawi Al-Bantani pernah menyampaikan ada 9 jalan untuk seseorang itu mencapai derajat kemakrifatan kepada Allah. Ada 9 jalan untuk seseorang itu mencapai makom atau kedudukan yang betul-betul menghujam dalam hatinya, yakin bahwa apapun yang terjadi pasti yang terbaik, karena yang memberikan adalah Allah, dan Allah Maha Tahu.
Allah maha tepat, tidak mungkin keliru. Allah maha pas, tidak mungkin terlambat. Maka Syekh Nawawi mengatakan, insyaallah sebagai pembukanya, 4 terlebih dahulu yang akan kami sampaikan. Jalan yang pertama untuk kemudian mencapai derajat ma'rifatullah, yang insyaallah nanti akan saya turunkan makomnya, turunkan bahasanya, sehingga kita insyaallah bisa menggapainya. Jalan yang pertama, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, untuk mencapai derajat kesufian, derajat kemakrifatan di sisi Allah, jalan yang pertama adalah jalan taubat. Taubat itu adalah satu perilaku pada diri seorang hamba, mengakui dengan sebenar-benarnya bahwa kita ini adalah makhluk yang punya salah dan dosa, sedangkan Allah adalah sang Khalik yang tidak mungkin memberikan dosa kecuali ada sebabnya. Maka menurut Syekh Imam Nawawi, dalam taubat itu terdapat 4 hal, terdapat 4 perilaku, terdapat 4 dimensi. 4 hal atau 4 dimensi itu, yang pertama adalah kesadaran, dengan sepenuh-penuhnya sadar, dengan semantap-mantapnya sadar, sesadar-sadarnya bahwa kita ini punya salah dan punya dosa. Jadi kalau seseorang kemudian melakukan sebuah kesalahan dan kemudian dia mengakui kesalahan itu dengan sesadar-sadarnya, maka nanti akan terlihat pada perilakunya, ucapannya, gerak-geriknya. Maka tahapan yang pertama adalah itu. Ketika seseorang sudah sadar secara zahiran wa batinan bahwa dia telah berbuat salah, maka disusul pada dimensi yang kedua, pada langkah yang kedua, yakni mau untuk meminta maaf, mau untuk memohon ampunan atas kesalahan yang sudah dilakukan. Maka ketika poin 1 dan poin 2 itu sudah dilakukan, belum cukup, manakala pada langkah yang ketiga belum dilalui, yakni langkah yang ketiga berjanji semampunya, semaksimalnya untuk kemudian tidak mengulangi kembali. Maka digambarkan, monggo, jika kemudian ada seseorang yang kemudian melakukan sebuah kesalahan, sebutlah contoh, misalkan saya ambil dosa yang besar sekalian. Suatu ketika ada seorang pemuda yang kemudian melakukan dosa yang besar, dan dosa itu adalah menghilangkan nyawa seseorang. Maka ketika kemudian ada seorang pemuda yang menghilangkan nyawa seseorang dan dia mengakui kesalahannya, maka dia pasti kemudian akan mendatangi seseorang yang kemudian bisa dimintai maaf. Katakanlah kemudian yang dibunuh itu adalah seorang anak, maka sang pemuda ini mendatangi bapaknya. Maka dengan sikap yang ditunjukkan ada 2 kondisi. Kondisi yang pertama, si pemuda ini datang kepada bapaknya sambil berkata, "Pak, saya yang membunuh anaknya Bapak. Saya minta maaf, sambil melihat jamnya. Ayo Pak, segera dimaafkan, saya orangnya sibuk. Maaf, saya orangnya sibuk, nggak sempat kalau lama-lama nunggu jawaban dari Bapak. Tolong dimaafkan Pak." Dan mungkin sekaligus juga meremehkan, kalau sudah mati Pak, coba buat lagi kan bisa Pak. Maaf, seperti itu. Maka kira-kira hadirin semuanya yang dimuliakan oleh Allah, jika sang bapak itu adalah panjenengan, kemudian ada seorang tetangga yang kemudian membunuh anak kita, baik itu sengaja maupun yang tidak sengaja, tetapi cara minta maafnya dengan cara seperti itu, ngapunten, kira-kira dimaafkan atau tidak? Tidak. Boleh jadi malah tambah marah bapaknya ini.
sampean nggak tahu diri, sampean sudah menghilangkan nyawa anak saya, gaya sampean seperti itu. Mana sikap sampean yang terbaik mau meminta maaf kepada saya? Maka sang pemuda ini pun kemudian sadar, mungkin setelah ngaji Al-Hikam. Maka keesokan harinya dia datang lagi di hadapan bapak tadi, dia pun merubah sikapnya. Yang awalnya dia kemudian dengan sikap yang pertama, sikap yang kedua, begitu datang, Pak, saya minta maaf. Iya Pak, saya salah. Dan Bapak boleh menghukum saya sesuka hatinya Bapak. Saya ikhlas, saya ridho. Saya nggak sengaja membunuh anaknya Bapak. Bapak kalau mau bunuh saya ikhlas, saya ridho. Dengan gaya yang kemudian seperti itu, kira-kira sang bapak jika memang adalah orang yang beriman, sang bapak jika adalah orang yang bijaksana, maka boleh jadi pada sikap yang kedua ini sang pemuda insya Allah akan dimaafkan. Rontok hatinya melihat kesungguhannya. Maka sekarang kita lihat dalam perilaku kita, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Ketika kita sebagai seorang hamba dan menyadari dengan sesadar-sadarnya bahwa kita banyak salah, banyak dosa, maka insya Allah gak ada ceritanya sholat terburu-buru, gak ada ceritanya zikir itu tanpa pemaknaan dan penghayatan, gak ada ceritanya sang makmum gerundel imame surate cek dawoi, gak ada ceritanya sang makmum batin kul huwailek gak mari-mari kan mari. Kenapa? Karena dalam posisi sholat adalah satu bentuk spirit dan ritual yang ditunjukkan oleh seorang hamba kepada Tuhannya. Karena makna spiritual itu tidak hanya ritual, tapi ada spiritnya, ada semangatnya. Berbeda dengan orang yang berangkat sholat, sholat, rasa-rasan itu sholat, mangwis sembahyang, saya sembahyang mana? Tidak ada spiritnya, maka dia hanya mendapatkan ritualnya belaka. Sehingga perlu difahami, sholat kita dengan sholat kita di zaman dulu ketika anak-anak dengan yang sekarang harus ada perbedaan. Bukan pada tata caranya yang berbeda, bukan pada niatnya, bukan pada jumlah rukunnya, bukan jumlah rakaatnya, tetapi sekali lagi adalah penghayatan dan pemaknaannya. Maka mari di level tobat ini kita betul-betul berusaha, baik mengakui dengan sebenar-benarnya bahwa kita memiliki banyak salah dan dosa, kemudian berusaha untuk meminta maaf dengan sikap yang sesungguhnya seseorang dalam meminta maaf, apalagi terlebih seorang makhluk kepada seorang hamba. Dan kemudian yang ketiga, berjanji untuk tidak mengulangi. Dan level yang keempatnya adalah kemudian mengembalikan atas apa yang menjadi hak orang lain. Sebagaimana yang dilakukan oleh pemuda tadi, Pak, jika Bapak ingin membalas saya, apapun yang Bapak inginkan pada diri saya ikhlas, saya ridho, Pak. Maka kalimat itu jika kemudian disampaikan kepada Allah Subhanahu, ya Rabb, Engkau uji hamba seperti ini, hamba ikhlas ya Allah. Boleh jadi hukuman ini harusnya lebih berat mengingat dosa-dosa hamba banyak ya Allah. Ini mungkin tidak terlalu seberapa ya Allah dibanding dosa-dosa hamba kepada Engkau. Hamba ridho ya Allah. Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, jujur ketika kita mau seperti itu kepada Allah, nggak ada urusan yang kemudian tambah rumit, tambah berat. Allah itu malu kalau kemudian ada hambanya yang bersikap seperti itu. Allah itu malu ketika ada hambanya yang bermanja-manja dan menyerahkan lehernya, bahasanya Imam Syafi'i, atas kehidupannya kepada Allah. Maka Allah akan memberikan takdir yang terbaik atasnya. Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, level atau jalan yang kemudian harus dilakukan untuk kemudian mencapai sufi atau kemakrifatan, kata Syekh Imam Nawawi, langkah yang pertama adalah taubat. Kemudian langkah yang kedua untuk mencapai jalan sufi, masih ada 9 langkah, tapi insya Allah sore ini akan saya sampaikan 4 langkah, disambung dengan pasal dalam Al-Hikamnya yang insya Allah juga berhubungan. Yang kedua adalah jalan menuju sufi setelah taubat itu dilakukan, maka jalan yang kedua adalah jalan ridho dan qanaah. Ridho maknanya adalah
legowo rasa nedha nerima kalau dalam bahasa Jawa. Bahasa saya adalah nurut manut apapun yang ditetapkan oleh Allah atas diri kita. Karena apa? Percaya dan yakin yang ngatur Allah pasti terbaik. Kalau yang ngatur kita, maka banyak keburukan di dalamnya, banyak nafsu dan ambisi yang mewarnainya. Tapi kalau kemudian kita ikhlas ridho, ya Allah, terserah Engkau ya Allah, apapun yang Engkau ingin tetapkan pada diri hamba, hamba ridho ya Allah. Maka ridho itu prinsipnya adalah kita selalu tersenyum, bahagia, memandang setiap segala sesuatu dalam bentuk kasih sayangnya Allah. Maka ridho ini ditulis dalam kitabnya Syekh Imam Nawawi itu disandingkan dengan qanaah. Ridho saja belum cukup, karena ridho ini bahasanya adalah kondisi kita di mana kita itu menerima. Dan tidak cukup kata Syekh Imam Nawawi kalau hanya menerima, maka harus juga melakukan. Dan melakukan dalam bentuk keridhaan itu namanya qanaah. Qanaah itu berpikir positif bahwa apapun yang terjadi pasti itu pemberian dari Allah, dan pemberian dari Allah pasti yang terbaik. Dan ciri khasnya orang qanaah tidak hanya berpikir positif, tetapi dalam pergaulan sehari-hari prinsipnya adalah ingin mencapai kemenangan, ingin mencapai kebahagiaan, ingin mencapai keberuntungan, tidak di dunia tapi di akhirat. Suatu ketika misalkan jenengan punya tetangga mencucu diteri gedang susu balik none gedang klothok, diteri piring api wae ana acara teng griya balike atakno godhong gedang. Maka orang qanaah gak apa-apa wis, sing penting aku menang nang akhirat. Gak apa-apa wis, sing penting aku meneh iso mulya nang akhirat. Qanaah. Bukan kemudian dadi rasa-rasan sak omah. Lah iya, ya opo sih wong. Kurang apik opo dhewe? Nggih niku kurang apike jenengan. Maka ngapunten, orang qanaah itu selalu mengejar kemenangan di akhiratnya, bukan di dunianya. Karena apa? Dunia ini adalah sementara, dunia ini adalah fana. Semenang apapun di dunia belum jadi jaminan menang di akhirat. Tapi kalau insya Allah yang dikejar adalah kemenangan di akhirat, maka insya Allah dunia pun akan tunduk kepadanya. Sak kuat-kuate manuk berkicau, burung berkicau, tetap ada berhentinya. Sekuat-kuatnya bel itu dibunyikan pada sebuah kendaraan, pasti ada berhentinya. Maka yang harus kita lakukan sekali lagi adalah mengejar kemenangan di akhirat. Dan kemudian harapannya dengan kemenangan akhirat itu Allah ridho melihat hati kita yang selalu ridho dengan setiap takdirnya. Maka insya Allah hidup kita akan bahagia. Amin Allahumma amin. Yang ketiga, saya singkat-singkat, Syekh Imam Nawawi mengatakan dalam kitabnya 9 jalan menuju sufi atau kemakrifatan kepada Allah, jalan yang ketiga adalah zuhud. Apa itu zuhud? Zuhud prinsipnya adalah meninggalkan segala sesuatu yang membuat lupa, lalai kepada Allah, apapun bentuknya. Jika kita kemudian beraktivitas di dunia ini dengan berbagai macam profesi panjenengan semuanya, maka harus dipastikan itu tidak sampai membuat kita lupa ataupun lalai kepada Allah. Meskipun itu baik, tapi pasti ada skala prioritas yang lebih baik. Sama-sama baiknya ujian di antara kita itu sudah di level itu, bukan ujian baik dan buruk. Kalau satu baik, satu buruk, insya Allah kita semuanya dimudahkan, diringankan untuk memilih yang baik. Lah yang repot itu kadang sama-sama baiknya. Maka kalau kemudian sama-sama baiknya, lihatlah kembali pada diri kita, mana yang kemudian kira-kira Allah ridho atas diri kita. Mana perilaku yang kemudian menyebabkan Allah itu ridho atas perilaku kita. Maka A'agim pernah mengatakan,
Satu kesempatan alhamdulillah pernah diizinkan mondok di Darut Tauhid di Bandung sana. Syarat ridhonya Allah secara kitab Ihya Ulumuddinnya Imam Ghazali. Imam Ghazali ini kan luar biasa, tingkatannya sudah sangat tinggi, tapi kemudian mau kembali menjadi orang awam untuk bahasanya dipahami oleh banyak orang. Ini Imam Ghazali. Tapi kalau ulama yang lain kadang masih mempertahankan pada level kemakrifatannya. Berhadapan dengan siapapun, level kemakrifatannya yang akan muncul. Kalau Imam Ghazali tidak. Maka di dalam petunjuk Hakim yang mengutip dari kitab Ihya Ulumuddin, syaratnya ridho itu, satu, niatnya benar, dan yang kedua, caranya benar, tidak mendolimi, merugikan kanan kiri kita. Niatnya benar, misal kita menjadi sama-sama relawan ingin mencapai mendapatkan ridhonya Allah, tapi jalan aktivitas kita menjadi relawan, insya Allah panjenengan yang bisa memahami bahasa ini. Kadang di grup, kadang di kelompok-kelompok, kadang dalam giat bersama, maka kadang ujian itu datang. Nyon sewu, misalkan Ibu A menggunakan kerudung warna pink dalam giatnya, Ibu B mengatakan gak cocok wong itu, kudune biru. Maka yang sulit ini, begitu foto-foto lah, ya telan foto-foto gorong mari gini kok foto-foto. Ya apa sih gak kayak dhewe ngene iki Bu ya. Omane ketemu tutup, ketemu botole ngoten gitu, Bu ketemu tutup. Cocok nggih. Maka menjaga ini Ibu Bapak yang dimuliakan oleh Allah yang tidak mudah. Kalau niat masih mudah karena kadang tidak dipengaruhi oleh yang lain ketika kita berangkat. Tapi perjalanannya ini yang kemudian berubah-ubah. Makanya Nabi mengatakan niat itu sebagaimana iman, al-imanu yazidu wa yanqus. Kadang naik, kadang turun. Kadang semangat, kadang arasen. Dan ini manusiawi di dunia. Makanya sikap kita bagaimana kepada orang-orang yang seperti itu, bercermin atas diri kita sendiri. Iya, aku ya ngono ya. Aku ya kadang kodong itu gak cocok. Saiki aku dirasani mangkel, gak oleh mangkel. Dinasihati sendiri, nggih. Pun zuhud meninggalkan segala sesuatu yang membuat lupa atau lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang keempat, ini poin terakhir sebelum saya masuk kepada al-hikamnya, untuk mencapai kemakrifatan menuju sufi dan merasakan indahnya terus bersama Allah. Jalan yang keempat kata Syekh Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya, yakni tidak bosan dalam mencari ilmu. Jadi yang pertama tadi jalan sufi untuk mencapai kemakrifatan kepada Allah, taubat. Yang kedua adalah ridho, yang ketiga adalah zuhud, yang keempat adalah tidak bosan dalam mencari ilmu atau bersemangat dalam mencari ilmu. Monggo, di sini juga tidak apa-apa, monggo. Jadi tidak bosan dalam mencari ilmu, tapi Syekh Imam Nawawi sederhana. Tidak usah terlalu tinggi-tinggi, tapi minimal ilmu syariat yang harus betul-betul dikejar dan dikuasai serta diamalkan. Apa saja ilmu syariat kata Syekh Imam Nawawi? Ilmu syariat yang pertama yang harus betul-betul wajib dipelajari dan tidak boleh bosan, yakni yang pertama adalah ilmu fikih dan muamalah. Apa itu ilmu fikih? Ilmu yang mengatur tata cara dalam beribadah. Dan muamalah diletakkan pada satu kelompok. Kenapa? Karena Syekh Imam Nawawi tidak ingin kemudian seseorang yang melakukan satu tata cara ibadah fikih dengan manhajnya, dengan mazhabnya, lalu kemudian merasa lebih dibanding mazhab atau manhaj yang lain. Makanya Syekh Imam Nawawi mengatakan fikih dan muamalah menjadi satu paket. Perilakunya baik dan ibadahnya baik menjadi satu kesatuan. Dan analoginya suatu ketika misalkan saya punya makanan yang biasa-biasa saja, misalkan roti goreng gitu ya. Tapi cara saya dalam menyuguhkan penuh dengan kesopanan, monggo diincipi, monggo didahar.
Maka yang seperti ini akan lebih mulia daripada kemudian saya punya Pizza Hut, saya kemudian berkata, monggo jenengan kan belum pernah makan Pizza Hut kan, ini mumpung ada ini, saya tahu jenengan belum pernah makan ini, monggo dicoba. Maka meskipun lebih mahal, lebih enak, lebih lezat, tapi nek gaduh hati dadi gak enak. Sawangane gak tahu, Mas yo gak tahu ya jangan ngomong koyo ngono ngake ngomong itu. Sing ngisi ya. Maka ibarat ilmu atau kemudian tata cara ibadah yang kita pelajari itu ibarat makanan, meskipun kita tahu sedikit, tapi kalau diimbangi dengan muamalah yang baik, yang santun, maka insya Allah menjadi ilmu yang baik, menjadi makanan yang baik. Tapi meskipun itu ilmu yang tinggi, makanan yang lezat, tapi cara menyampaikannya dengan cara yang kasar, maka tidak akan bisa bermanfaat. Makanya di dalam Quran surat Al-Imran ayat 139, Bismillahirrahmanirrahim, Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Dan sekiranya engkau bersikap lemah lembut kepada mereka, maka niscaya mereka tidak akan menjauhi kamu. Walau kunta ghalidhan qalbi lan faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Kalau bahasanya hakim, untuk membangun sebuah rumah, untuk membuat sebuah gedung, memang butuh material-material yang kasar, yang kuat, tetapi tidak akan pernah bisa menyatu tanpa kehadiran yang lembut, yakni air. Maka bata, semen, pasir ini diperlukan, tapi kalau tidak ada yang lembut, maka tidak akan mampu menjadi bangunan yang kuat, yang kokoh, tidak akan menyatu. Makanya dalam organisasi pun juga demikian, kesantunan, permakluman, kebijaksanaan, mau menerawang atas perilaku dirinya sendiri, bercermin pada dirinya sendiri, maka insya Allah mampu menyatukan dan membuat langgeng sebuah organisasi atau perkumpulan. Tapi manakala masing-masing merasa hebat, bata merasa hebat, dia tidak mau terletak di dalamnya semen, pokoknya maunya tampil. Semen pun maunya tampil di luar, pasir pun mau tampil di luar, koral-koral itu maunya tampil di luar, ya tidak jadi. Makanya untuk mencapai sebuah gedung yang megah, ada sebuah pengorbanan, ada sebuah kondisi mengalah untuk tidak terlihat, mengalah untuk kemudian tidak tampil, yang penting demi kebersamaan. Mengalah tidak harus kalah, justru dengan mengalah menguatkan, menjadi satu bagian yang menguatkan, yang melengkapi, yang saling menyempurnakan. Makanya fikih dan muamalah, sekali lagi kata Syekh Imam Nawawi, harus satu paket. Ilmu syariat yang kedua yang harus dipelajari oleh seseorang yang ingin mencapai derajat sufi, ilmu itu namanya ilmu tauhid, yang insya Allah kita kaji di setiap Sabtu sore seperti ini. Dan ilmu yang terakhir kata Syekh Imam Nawawi untuk mencapai derajat sufi adalah ilmu tasawuf. Kalau ilmu fikih muamalah, bagaimana kita ibadah dengan baik dan benar menurut tuntunannya Rasul yang disampaikan oleh Allah baik dalam Al-Quran maupun disampaikan Rasulullah dalam hadis. Kalau ilmu tauhid itu akidah, ibaratnya pondasi. Tasawuf ini ilmu cermin kalau bahasanya Imam Ghazali. Ya tadi yang saya sampaikan, melihat segala perilaku orang lain itu kemudian dipantulkan pada dirinya. Ada tetangga sing mencucoi, oh mungkin saya juga punya level seperti itu kepada orang lain. Ada tetangga yang berbuat jahat, berburuk sangka, senengannya suudzon, senengannya takok, kursine sampean kredit apa cash, sepeda motor sampean wis lunas apa gorong, ngono aya cara sing ditakokno iku. Maka lihatlah kata Imam Ghazali, di dalam hatimu pasti ada level itu. Meskipun kecil tapi ada. Ada tetangga ketok gawa sepeda motor nyaret padahal utangnya gorong lunas nang aku. Loh. Level itu ada, makanya Allah tidak akan membuat satu kebetulan di alam semesta ini. Akan dipertemukan dengan orang-orang yang bisa jadi cermin. Makanya kalau cermin kita itu bersih, cermin kita itu kemudian tidak kotor, mudah seseorang memantulkan perilaku orang lain pada level hatinya.
Iya, aku ya kayak ngono kadang-kadang. Gak apa-apa wis. Dan Allah sekali lagi kalau kepada orang-orang yang seperti itu akan menitipkan ilham. Iya, ternyata di ngono ya gak enak ya. Dadi rasa-rasanya ya gak enak, ngerasa dirasanya ya gak enak. Oh, berarti saya harus terus belajar. Makanya sibuknya orang-orang sufi, sibuknya orang-orang tasawuf selalu sibuk atas dirinya sendiri, bukan sibuk menilai orang lain. Makanya Imam Ghazali suatu ketika muridnya datang kepada Imam Ghazali, "Wahai Syekh, siapa yang lebih baik antara orang yang kemudian sholat tapi perilakunya buruk, ataukah orang yang kemudian tidak sholat tapi perilakunya baik?" Maka jawabannya Imam Ghazali, "Wahai muridku, sesungguhnya orang yang sholat perilakunya tidak baik, semoga dengan sholatnya dia mendapatkan hidayah sehingga dia bisa berbuat baik. Dan bagi orang yang tidak sholat tapi dia berperilaku baik, semoga dengan perilaku baiknya menjadi sebab Allah titipkan hidayah kepadanya untuk kemudian sholat. Tapi tahukah engkau wahai muridku siapakah yang tidak baik dalam hal ini? Siapa guru? Maka yang tidak baik adalah kita berdua yang sibuk membicarakan urusan orang lain, yang sibuk membicarakan kekurangan orang lain sehingga tidak tampak pada diri kita sendiri." Dan kalau itu yang terjadi, digambarkan layaknya seorang anak membawa gelas, kemudian membawa nampan, gelasnya ditaruh di nampan, diisi dengan air. Anak yang kemudian sibuk melihat perilaku jamaah yang lain boleh jadi akan tumpah-tumpah isi air di dalam gelas itu, karena tidak melihat jalan, tidak fokus dengan gelasnya, tapi dia sibuk melihat perilaku jamaah-jamaah lain. Ya kudunge kok ngono sih, saya kelambine gak cocok ngono sih, kok katanya tuwek wong iku ya. Maka yang seperti itu akan membuat isi gelas itu tidak akan penuh. Tapi kalau fokus di jalan seraya sambil menjaga konsentrasinya dengan isi gelasnya, maka insya Allah dia akan mendapatkan isi yang penuh sebagaimana ilmu yang bermanfaat. Maka masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sebagai pengantar 4 hal itu, mari kita berusaha. Meskipun kita tidak mampu secara keseluruhan, tapi minimal beberapa poin yang bisa kita lakukan, monggo ayo dilakukan. Yang pertama taubat, yang kedua adalah ridho atau qanaah, ridho dan qanaah. Yang ketiga adalah zuhud, yang keempat tidak bosan dalam mencari ilmu. Mudah-mudahan 4 hal ini mudah untuk dilakukan, mudah untuk dipraktekkan atas petunjuk dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Pun tambahan terakhir al-hikamnya, 1 pasal insyaallah di pasal keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Arih nafsaka minat tadbir fama qama bihi ghairuka anka la takum bihi li nafsik. Yang artinya, wahai hamba, istirahatkan dirimu dan pikiranmu dari kerisauan mengatur kebutuhan duniamu. Sebab apa yang sudah dijamin dan diatur oleh Tuhanmu, engkau tidak usah sibuk memikirkannya. Maka penjelasannya, sebagai seorang hamba wajib dan harus berikhtiar dengan maksimal untuk memenuhi apa yang menjadi kewajiban, untuk kemudian memenuhi apa yang menjadi kebutuhan. Tapi jangan sekali-kali sibuk dalam pikiranmu mengatur, memikirkan, apalagi sampai membuatmu risau, khawatir, dan sedih yang berlebihan. Makanya kalimat pertama, arih nafsaka, istirahatkan. Jangan sampai kita itu dalam bekerja ngatur sak hasilnya. Jangan sampai kalau kita bekerja itu ngatur tentang pendapatannya, bahkan mengatur dampak dari pendapatan itu, kita bisa ini bisa itu, maka itu melelahkan. Kata Ibnu Athaillah, dengan keadaan yang seperti itu, sesungguhnya engkau melakukan kesia-siaan. Dan engkau digambarkan dalam keterangan yang lain, layaknya engkau sibuk memakai topeng, sehingga engkau sendiri merasa lelah dengan menggunakan topeng itu. Engkau tidak jujur kepada dirimu, sehingga akhirnya engkau tidak bisa melihat kekuasaan Tuhan atas dirimu. Maka penjelasannya sederhananya adalah, apa yang sudah dijamin oleh Allah ini Ustaz? Yang dijamin oleh Allah salah satunya adalah rezeki. Di dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 60, wa ka'ayyim min dabatin la tahmilu rizqaha Allahu
yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Betapa banyak binatang yang melata yang tidak sanggup membawa rizkinya, tapi Allah jamin rizkinya, dan itu pun juga terjadi pada dirimu. Dan sesungguhnya rezeki Allah sudah dalam jaminan yang nyata, dan engkau tidak perlu terlalu memikirkan, mengkhawatirkan, apalagi merisaukan. Kalau bahasa yang agak kasar, nek wis diatur Gusti Allah, ojo melo ngatur. Justru ketika ada seseorang yang merasa mampu, pasal berikutnya nanti insya Allah di pasal di atas 50. Ketika ada seseorang yang merasa mampu untuk ngatur, merasa punya kuasa untuk ngatur, dan merasa hebat dalam mengatur, maka digambarkan Allah akan melipat tangannya dan berkata, nek awakmu iso ngatur, aturen. Kalau kamu memang bisa ngurusi itu, silakan diurusi. Dan ketika Allah sudah berlepas tangan atas diri seorang makhluk, maka makhluk itu diibaratkan wayang yang tanpa seorang dalang. Dia tidak akan bisa berbuat apa-apa, kecuali dia kemudian akan mati, akan bingung, akan merasa kosong, karena kondisi hatinya tidak berisi sama sekali dengan kekuasaan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sekali lagi, ayo kita sama-sama memaksimalkan ikhtiar, tetapi juga harus senantiasa menyempurnakan iman. Bahasa Jawanya jejerno niat, nyempurnakno tirakat. Maksudnya adalah bahwa kalau niat itu sudah sempurna, maka usaha ikhtiarnya kita maksimalkan. Dan berikutnya keberpasrahan, ketawakalan kepada Allah adalah satu keniscayaan yang wajib harus dilakukan. Dan bagian yang terakhir, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sebelum ada pertanyaan atau tanya jawab, digambarkan bahwa dalam satu keterangan di masanya umatnya Nabi Sulaiman alaihissalam, karena Nabi Sulaiman ini adalah seorang nabi yang memiliki kekuasaan atas diri seorang makhluk atas izin Allah, baik itu manusia maupun hewan maupun jin. Suatu ketika Nabi Sulaiman itu berjalan di pinggir laut gitu ya, di pantai begitu. Maka kemudian tampak di sana ada seekor semut yang kemudian membawa makanan di atas punggungnya. Maka ditanya oleh Nabi Sulaiman, wahai semut, akan engkau bawa kemana makanan itu? Wahai Nabi, sesungguhnya aku diperintahkan oleh Allah untuk membawa makanan ini ke dasar lautan. Untuk apa engkau bawa makanan itu, wahai semut? Karena di dasar lautan ada seekor ulat yang berada di dasar laut, dan jaminan makanannya dititipkan kepadaku. Maka aku pun menuju laut ini, dan aku pun akan mengantarkan makanan ini kepada sang ulat. Lalu bagaimana engkau kemudian membawa makanan ini sampai ke sana? Maka dijawab oleh semut, sesungguhnya apa yang kau tanyakan itu sama tidak tahunya pada diriku bagaimana aku mengantarkannya. Tapi aku meyakini bahwa sesungguhnya mudah bagi Allah untuk mengantarkan makanan atau rezeki ini kepada siapa yang dikehendaki, layaknya seekor nyamuk yang didatangkan kepada seekor cicak. Apa maksudnya? Nyamuk itu terbang, cicak itu menempel di dinding. Logikanya, cicak itu hewan yang paling menderita dalam hidupnya. Makanannya terbang, dia nggak bisa terbang. Sehingga dia hanya makanya lagu tauhid itu menurut saya. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Ada seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Tugasnya cicak, diam-diam merayap. Tugas kita pun juga demikian, dilakoni sak mampune ae. Biarkan nanti nyamuk yang diperintah oleh Allah, mau nyamuk paranono itu cecek iku sakno gak ana sing gak imangan wis awakmu sing moro ae. Dan kita tidak pernah tahu ada cicak kelaparan kecuali kecepit lawang mati. Nek mboten-mboten jenengan setip mek karet mati, dikepuk sapu mati. Tapi kalau kemudian ada berita cicak meninggal karena kelaparan, tidak ada. Manusia banyak. Yaitu tadi, karena manusia tidak diam-diam, gopo wae. Kesusu wae.
kesusu budal wingi kan ngoten ya. Maka ini ilmu tauhid juga, karena sekali lagi jaminan rezeki itu kemudian sudah diatur oleh Allah. Tugas kita adalah terus menyempurnakan ikhtiar, terus berhusnudzon billah, berprasangka baik bahwa mudah bagi Allah mendatangkan, menahan, ataupun kemudian tidak memberikannya. Tugas kita terus seperti itu dan tidak pernah lupa bahwa sesungguhnya segala sesuatu itu semuanya sudah dalam jaminan Allah. Saya kira insya Allah itu ngaji kita di sore hari ini. Monggo setelah ini mungkin ada yang mau ditanyakan, santai mawon sharing, dan kalau nanti saya tidak bisa, insya Allah hari ini yang hadir subhanallah orang-orang yang luar biasa. Kita bisa saling mengisi, saling melengkapi dengan tujuan semata-mata untuk mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya closing terlebih dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.